Malam semuanya. Salam. Mohon maaf, saya di sini agak grogi terus terang aja. Jujur ini yang pertama saya membawakan firman di online ya. Kalau mungkin bertatap muka saya udah mencoba dari 2 tahun yang lalu. Dan saat ini saya rasakan kejadian yang 2 tahun yang lalu saya alami, itu sekarang saya alami. Dari tadi saya minta kekuatan dari sahabat-sahabat saya, termasuk Bu Lydia. Saya mohon bantu doa saya, beri kekuatan. Jujur memang ya sesuatu yang pertama kali mungkin bisa menyebabkan memang nervous saya itu wajar. Waktu dulu saya 2 tahun yang lalu, pertama kali Bapak Pendeta Petrus menyuruh saya, Hana, kau harus berani memberitakan menjadi saksi Tuhan, katanya. Waduh, itu aja saya waktu itu di gereja GPSDI Petir, waktu itu saya membantu di sana, itu saya sampai 10 kali masuk ruang pasturi. Saya berdoa, Tuhan, mana saya mau cara menyampaikan. Dan ini juga, saya jujur, saya pun mengalami hal seperti itu. Malam ini saya ingin membawakan suatu periskot ya, kuasa iman. Ini sejujurnya saya bukan pemberita firman, tapi saya ingin menjadi saksi dalam kehidupan saya sebagai kebenaran. Amin, amin. Mari kita buka Alkitab kita. Saya minta saudaraku Bu Lydia Lalang yang membacakan firman-Nya. Kita buka di Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Dan sahabatku yang saya suruh membacakan firman-Nya. Halo, Bu Lydia. Shalom Ibu Lydia. Baca firman-Nya, Ibu. Bu Lydia Lalang masih ada. Tolong bacakan firman-Nya ya, yang kita bawakan malam ini. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Oke. Mari kita baca firman Tuhan malam ini, Matius 8 ayat 5 ya. Iya, sampai 13. Oke. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk di Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Amin. Nah, dalam firman Tuhan ini saat ini yang Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada kita kesembuhan seorang hamba perwira yang mengalami kelumpuhan. Inilah iman yang terbesar bagi bangsa Israel saat itu. Kalau Tuhan Yesus mengatakan ini iman yang terbesar,
Tuhan Yesus itu ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi sesungguhnya Tuhan Yesus itu kan menyembuhkan segala penyakit. Segala penyakit. Tapi apa kita bisa sembuh? Bagaimana kita bisa sembuh? Sebenarnya ini memberikan contoh yang luar biasa. Karena dalam Alkitab ini tertulis yang paling hebat yang saya pernah baca. Karena ini iman yang terbesar dari Alkitab yang pernah saya baca. Kenapa? Iman yang sungguh-sungguh ya. Ini ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datang seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Perwira itu kan orang yang termasuk orang yang tinggi jabatannya. Kalau karena saya pernah menjadi istri seorang tentara, jadi saya tahu perwira itu udah di bawahnya letjen. Jadi di situ saya jujur. Jadi kalau seorang perwira itu menghadap Tuhan itu sebenarnya kan dia bisa meminta orang lain untuk datang ke Tuhan, meminta tolonglah, dia bisa. Tapi dia datang sendiri. Di sini iman yang luar biasa ini. Ini yang pertama, dia sungguh-sungguh berharap penuh kepada Tuhan Yesus. Ketika Yesus di Kapernaum, berarti itu di tempat di mana Tuhan Yesus saat itu berada di Kapernaum. Datang seorang perwira, mendapati dia memohon kepadanya. Jadi dia sungguh-sungguh perwira ini datang sendiri. Nah, ini kalau bagi kehidupan kita, di sini diajarkan kalau kita doa, kita memohon segala sesuatu, tidak usah melewati orang lain, kita datang sendiri. Ini keinginan Tuhan Yesus sesungguhnya untuk mengajarkan kita. Dan yang hebatnya lagi, perwira ini datang ke Yesus, bukan untuk dirinya sendiri. Tuhan, hambaku, yang ayat yang ke-6, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Nah, jadi kalau kita datang ke Tuhan Yesus, di sini yang kedua itu, secara pribadi, dia datang ke Tuhan Yesus itu tidak meminta permohonannya sendiri. Saya pernah ini dalam kesaksian saya sendiri, semenjak saya melayani doa, 3 tahun yang lalu mulai melayani doa, di situ saya baru sadar bahwa kehidupan saya itu lebih berharga daripada orang lain. Karena di saat saya mendoakan orang lain, ternyata kesulitan-kesulitan orang lain itu luar biasa. Nah, ini contoh di mana saya bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Di sini, seorang perwira ini datang untuk seorang hambanya. Kalau untuk istrinya atau untuk anaknya, itu sudah biasa ya, kita datang ke Tuhan untuk keluarga kita, untuk ini, itu udah biasa. Tapi ini untuk seorang pembantu, hamba seorang pembantunya. Inilah yang membuat Yesus, di ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tuhan Yesus langsung respon. Karena waktu perwira itu datang, bukan datang untuk dirinya sendiri, dia datang untuk orang lain, justru itulah Tuhan Yesus langsung respon. Jadi kalau kita mencoba menjadi pendoa, mendoakan orang lain, itu Tuhan Yesus pasti respon kepada kita. Tinggal iman kita. Yakin nggak kita kepada Tuhan? Kalau kita mempunyai iman yang penuh kuasa dengan seperti perwira ini, pasti kita akan mendapatkan hasil di mana Tuhan Yesus akan welcome dengan kita. Nah, di ayat yang ke-8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Di sini luar biasa juga. Dan di ayat yang ke-9, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku adalah prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang yang akan lagi datang, maka ia akan datang, ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Di sini ada 2 poin yang perlu kita garis bawahi. Perwira ini, itu orang yang luar biasa. Seharusnya dia itu, Tuhan Yesus sendiri welcome dengan dia. Tapi dia tetap memiliki sifat yang rendah hatinya. Dia tetap merendahkan dirinya. Dia tetap
tidak mau ibaratnya sombong di depan orang-orang. Padahal kalau Tuhan Yesus datang, orang-orang akan lebih mengagumi dia. Tapi dia tidak. Dia tetap merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-9 itu dia menyatakan dirinya kalau dia itu tidak layak lagi menerima Tuhan di rumahnya. Karena apa? Karena perwira ini termasuk bukan orang Israel. Jadi saat itu bukan orang percaya. Jadi kalau kita baca dengan teliti, perwira ini bukan orang percaya. Jadi dia orang di luar Israel, jadi bukan orang percaya. Maka seharusnya Tuhan Yesus kan dia bukan orang percaya, tapi dia bisa percaya dan penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidupnya. Sehingga sampai dia itu setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia ini Tuhan, kata karena ia ini di dalam huruf besar, dan berkata kepada mereka pengikutnya, aku berkata kepadamu, sungguh iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara Israel. Jadi Tuhan, mari kita belajar datang ke Tuhan, membuat diri kita ini Tuhan heran terhadap diri kita karena ketaatan kita. Sebenarnya orang perwira ini bisa nggak taat. Dia bisa datang ke Tuhan, Tuhan terima dia, jadi semua orang akan memandang dia, wow, ini orang luar biasa sehingga Tuhan mau datang ke sini. Tapi perwira ini tidak. Dia tetap merendahkan dirinya, dia mencoba untuk mengerti karena di bawahnya dia ada banyak bawahan yang perlu dihormati. Jadi dia menghormati sekali sama bawahan-bawahan. Ini hal yang luar biasa. Jadi jangan kita sombong dengan diri kita. Jangan kita menjadi Kristen yang ego. Hanya mementingkan diri sendiri. Datang ke Tuhan hanya meminta kepentingan kita sendiri. Datang ke Tuhan tidak pernah memikirkan orang lain. Jangan kita menjadi Kristen seperti itu. Karena Alkitab ini berkata kita harus benar-benar mau merendahkan diri. Seperti perwira ini, sehingga Tuhan itu heran terhadap kita. Kalau Tuhan sudah heran terhadap kita, pasti segala permintaan kita itu terjadi pada hidup kita. Di ayat yang ke-11, aku berkata kepadamu, banyak orang yang datang dari timur dan dari barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham dan Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedang anak kerajaan itu dicamkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratapan gigi dan keretakan gigi. Di sini, ayat ini melambangkan banyak orang Kristen yang imannya kurang kuat seperti perwira ini. Perwira ini termasuk orang yang tidak beragama Israel, bukan anggota Israel. Berarti dia bukan tipe orang percaya. Bukan orang percaya. Tapi dia mempunyai pengharapan yang luar biasa pada Tuhan Yesus. Dia percaya Tuhan Yesus sepenuhnya. Nah ini di sini Tuhan menyatakan firman-Nya. Jangan kita menjadi Kristen yang lahir dari kecil Kristen, tapi tidak punya iman. Kita Jawa nih, keren. Nah, sehingga seperti layaknya Tuhan bilang kepada ini, jangan sampai seperti ini anak-anak Abraham bersama-sama makan bersama Abraham dan Ishak dan Yakub. Ibaratnya kita ini menjadi orang Kristen dari kecil, mempercayai Tuhan, tapi tidak bisa memiliki iman yang luar biasa. Sedangkan perwira ini, jangan kita kalah dengan orang-orang yang baru percaya, baru mengenal Tuhan, tapi dia mempunyai iman yang luar biasa. Biarlah kita bisa menjadi orang yang bermujizat dalam hidup kita. Jadi kalau kita percaya dengan Tuhan, laksana perwira ini, kita percaya sepenuhnya, dan kita taat kepada Tuhan sepenuhnya, Tuhan pun akan bisa heran terhadap kita. Ketaatan kita ini dipentingkan sekali. Karena jangan sampai kita menjadi yang terbelakang. Di sini
Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Maka sembuhlah juga maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi kalau kita punya iman seperti perwira ini, taat kepada Tuhan, benar-benar hidup dalam Tuhan, pasti kita bisa. Dan ini contoh dalam diri saya mengalami yang namanya tidak taat pada Tuhan. Waktu saya pertama kali kenal Kristus, saya benar-benar tidak mengenal Kristus pertama. Tapi karena kepahitan hati saya, jadi inilah contoh ketidaktaatan saya, kepahitan hati saya terhadap gereja, saya meninggalkan gereja. Saya jauh dari Tuhan. Saya masih mengenal Tuhan dengan membaca Alkitab dengan ini. Saya percaya perkataan Tuhan terjadi pada diri saya. Tapi saya laksana seperti tidak seperti perwira ini. Tidak ada persekutuan dengan orang lain, tidak pernah mendoakan orang lain, tidak ini dengan orang lain, karena saya punya kepahitan hati, sehingga timbul ketidaktaatan sama saya. Cuma satu hal yang saya taat, saya tetap memegang saya mau jadi Kristen. Bahkan pemberontakan itu sampai saya kehilangan semuanya, kehilangan keluarga saya, kehilangan suami saya, kehilangan semuanya karena saya masuk Kristen. Dia bilang kalau kamu nggak mau masuk Islam kembali, saya ceraikan kamu. Dan saya bilang lebih baik saya cerai dengan dirimu daripada saya suruh masuk Islam lagi. Saya bilang saya mengenal Tuhanku secara pribadi. Tapi saya nggak taat kepada Tuhan saat itu. Kenapa? Karena saya tidak pernah memikirkan orang lain. Nah, di saat itu saya sudah tidak taat, hukum Tuhan terjadi pada saya. Sebenarnya tidak Tuhan yang menghukum, itu iblis semuanya yang menghukum saya. Semua saya kehilangan semuanya. Saat itulah Tuhan membuka hati saya. Saat saya mau mengakhiri hidup saya, Tuhan menyelamatkan saya dan Dia bilang kamu berharga. Di situ saya mulai taat kepada Tuhan. Dari kekurangan saya tidak memiliki apa-apa, saya tidak punya apa-apa, saya lari ke gereja Pantekosta Nagoya Hilir itu, saya mempunyai iman satu Tuhan, kalau engkau mempunyai bisa memberi makan 5.000 orang, pasti untuk saya bisa. Di saat itu saya mulai taat kepada Tuhan. Dan ketaatan saya berbuah seperti orang perwira ini. Mulai saya buka konseling lewat HP, saya cari di Facebook orang-orang yang bermasalah. Dan pertama kali yang saya kenal itu adikku Marwati. Dia mengalami kelumpuhan yang luar biasa waktu itu, dan dia selalu mengeluh di dalam Facebooknya. Saya baca pun saya ngenes. Saya sering menangis melihat dia. Nah saat itu saya mulai mencoba mendoakan dia, membawa pergumulannya ke dalam doa saya. Saya mencoba bukan memikirkan apa yang saya butuhkan saat itu, karena saya nggak punya apa-apa. Tapi saya pikirkan, apa yang ku berikan pada orang itu? Saya mencoba seperti perwira ini. Saya mendoakan mereka orang yang bermasalah. Kami pun sama adik Marwati membuka link untuk orang-orang yang bermasalah. Kami mencari orang-orang yang bermasalah, yang mau didoakan, puji Tuhan. Dari situ setiap cerita mereka, setiap pergumulan mereka justru menguatkan saya. Kenapa? Menguatkan saya. Ternyata di luar sana banyak orang Kristen yang dari kecil tidak mengenal Kristus. Berbahagialah aku, gitu. Aku mengenal Tuhan baru aja, tapi aku percaya sepenuh hati Tuhan bisa merubah, Tuhan bisa memuliakan aku, Tuhan bisa memberikan hartaku kembali. Saya selalu bicarakan itu, dan itu nyata. Setelah saya berdoa untuk mereka, saya mencoba melayani mereka semua, dan itu hal luar biasa di hidup saya. Tuhan merubah semuanya, seperti iman perwira ini. Jadi saya mulai mempunyai iman penuh, saya taat pada Tuhan. Saya tidak butuh apa-apa Tuhan. Saya hanya butuh yang kumakan saat ini. Saya tidak butuh apa-apa Tuhan. Saya tidak memerlukan apapun waktu itu. Saya pikirkan orang lain, siapa orang yang mempunyai kesulitan, saya datang kepada mereka.
Saya coba mendatangi dia. Bahkan menolong anak-anak yatim saya lakukan. Walaupun saya nggak punya uang. Saya bungkuskan nasi setiap hari. Saya mencoba dengan anak-anak jalanan. Saya merangkul anak-anak jalanan. Saya lakukan itu untuk Tuhan. Semuanya. Seperti layaknya perwira ini. Cuma satu iman saya waktu itu. Tuhan, Kau bisa mengembalikan semua hartaku. Kau bisa mengembalikan seluruh keluarga. Dan tahun ini Tuhan baru jawab semuanya. Itu luar biasa bagi saya. Perjuangan saya selama 7 tahun tidak sia-sia. Jadi ayat ini membantu iman saya. Ini kesaksian saya sendiri. Saat saya benar-benar hidup untuk orang lain, saya dibawa Tuhan mengalami luar biasa pada Tuhan. Maka kita tanamkan, biarlah Tuhan heran dengan iman kita. Layaknya perwira ini, di sini, perwira ini, Tuhan Yesus aja bisa heran. Di ayat yang ke-10 itu, menyatakan kalau Tuhan Yesus itu heran dengan iman perwira ini. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, cobalah berikan supaya Tuhan ini heran. Datang ke Tuhan dengan pribadi. Jangan meminta pendeta untuk mendoakan, jangan meminta siapapun untuk mendoakan kita. Kita datang sendiri, seperti layaknya perwira ini kepada Tuhan. Kalau kita punya pergumulan yang kuat pun, kita punya iman seperti perwira ini. Beriman, lakukan untuk orang lain, jangan lakukan untuk diri kita. Tuhan akan memberikan apa yang terbaik untuk diri kita. Tuhan akan berikan semuanya kepada diri kita. Apa yang kita butuhkan. Ini saya alami saat ini. Walaupun saya kadang mungkin seperti Bu Lydia tahu problem kehidupan saya. Saya kekurangan untuk bayar SPP, untuk bayar ini, saya untuk bayar itu. Saya suka kekurangan. Tapi Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Tepat sekali. Dan saya kadang heran, Tuhan, kok luar biasa. Saya pun dalam pergumulan selalu bergumul sendiri. Saya coba tiap tengah malam saya berdoa untuk Tuhan, untuk saya tidak pernah meminta apa yang saya perlukan, tapi saya mendoakan setiap orang-orang yang dekat dengan saya. Semua orang yang dekat dengan saya. Saya coba untuk mendoakan dia. Saya tidak pernah mendoakan diri saya sendiri. Dan saya pernah juga berkonsultasi bahwa hanya satu, saya pun masih punya kepahitan pada suami saya. Saya mencoba konsultasi sama Pak Roni waktu itu. Dan Tuhan langsung jawab. Suamiku sekarang diambil oleh Tuhan. Dan Tuhan sadarkan pada saya. Anak, apa kamu masih dendam sama suamimu? Dan aku bilang, Tuhan terima kasih. Sekarang kau bersihkan semuanya yang apa buruk dalam diriku. Di saat saya betul-betul taat sepenuh hati, sepenuh jiwa. Di saat saya tidak memikirkan apa kepentingan diri saya. Tapi kau malah cukupkan semuanya. Saya berlebihan. Semua hampir pendeta-pendeta memanggil, membuat kehormatan pada saya. Itu pun hal luar biasa. Hanya Tuhan yang membuat seperti itu. Saya pun kadang, Bapak, siapa aku? Siapa diriku? Sehingga kau buat seperti itu. Kadang saya pun nggak percaya. Setiap kali diberi kesempatan itu pun saya sering bilang, Tuhan siapa aku? Aku nggak pantas. Jadi saya nggak pernah datang ke Tuhan, merasa layak di hadapan Tuhan. Saya lakukan seperti Alkitab yang Alkitab bilang pada saya. Dan ini saya lakukan selama hidup saya selama 7 tahun. Saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi saya nggak mau rendah di hadapan manusia. Saya tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi saya melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan mencukupkan segala keperluan saya. Mari kita datang ke Tuhan, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, adik-adikku, dan semuanya ini, saya minta kita datang ke Tuhan dengan motivasi yang benar. Kita beriman kepada Tuhan, supaya kita bisa menjadi manusia yang bermujizat. Manusia yang bermujizat. Kenapa? Saya ajak kalian untuk beriman layaknya perwira ini.
buatlah Tuhan heran terhadap diri kita. Sebagai orang Kristen yang luar biasa. Jangan sampai seperti perkataan ayat yang ke-11, aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat duduk makan bersama Abraham dan Iskak, Yakub dan kerajaan surga. Sedangkan anak kerajaan itu akan dicamkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratapan gigi. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang ditolak Tuhan. Perkataan Tuhan. Kita menjadi Kristen dari kecil, kita melayani Tuhan, kita ini, tapi kita tidak mempunyai iman yang luar biasa di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa ditolak Tuhan. Mari kita bangun dalam diri kita, iman yang punya kuasa, sehingga kita mempunyai kekuatan untuk menjadi bermujizat dalam hidup kita. Dan datang ke Tuhan, yang pertama saya kasih ayat ini dalam kesimpulan saya. Yang pertama itu kita datang ke Tuhan dengan iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan dan utamakan Tuhan. Kita datang, yang kedua kita datang sendiri. Kita nggak usah meminta bantuan pendoa atau apapun, ataupun pendeta, ataupun lebih baik kita datang sendiri. Kita memang perlu untuk didoakan pendeta ataupun apapun, tapi itu untuk menguatkan kita. Kalau kita punya iman sendiri, kita lebih baik. Tuhan lebih berespon kepada kita kalau kita datang mengadu segala permasalahan kita itu sendiri. Orang lain bisa bertumpang tangan kita. Memang ya ada diberi kuasa untuk menimbulkan mujizat seperti itu. Tapi lebih bermujizat lagi kalau diri kita bisa bermujizat. Itu yang terpenting, seperti layaknya ayat ini memberikan pada kita. Yang ketiga, kita datang ke Tuhan dengan rendah hati dan berharap penuh pada Tuhan. Jangan dengan kesombongan kita, jangan dengan keinginan-keinginan daging kita. Kadang kita datang ke Tuhan itu memuaskan keinginan kita. Kalau Hana ini jujur, awal pertama doa itu biasanya memang saya minta. Tapi setelah saya masuk dari doa saya, sudah 1/4 dari doa saya, sudah 1/4 jam gitu. Terus saya mencoba memuji Tuhan lagi. Saya malah jarang meminta apa-apa pada Tuhan. Karena apa? Kasih karunia Tuhan itu sudah luar biasa di hidup saya. Saya tidak kekurangan makan, saya tidak kekurangan pakaian, saya tidak kekurangan apapun. Bahkan saya kadang sendiri, saya memang nggak punya uang seperti dulu, yang berkelimpahan harta kayak dulu enggak. Tapi saya terlalu kecukupan. Saya pengen makan sedikit, ya seperti hari ini aja. Saya udah bayangkan, ini ya kalau kita makan gurami asam manis itu luar biasa. Dan tiba-tiba satu pendeta membawa gurami 4 biji tadi. Langsung saya masak asam manis. Loh itu luar biasa loh bagi saya. Oh Tuhan, ini hal luar biasa. Sampai saya bilang, Tuhan syukur. Hanya saya batin loh, tadi pagi itu saya cuma memikir, wah ini kalau mau berharap, tapi kan saya nggak mungkin karena saya nggak punya uang seperti dulu. Dulu saya langsung ke restoran sudah dapat. Tapi sekarang, tapi puji Tuhan tadi ada satu pendeta datang ke sini Pak Harun, tiba-tiba dia bawa gurami 4 ekor. Han, ada gurami, mau masak asam manis? Enak ini. Ya saya, Pak, kok tahu ya? Apa Tuhan yang memberikan ini semua? Saya bilang gitu. Itu luar biasa hari ini. Itu sebagian. Terus kayak kemarin, ya saya sudah pakaian dalam saya ya ini pakaian dalam loh, keperluan pakaian dalam saya. Aduh, pakaian dalam saya udah gak layak ini dipakai semua. Tiba-tiba ada seorang dari hamba Tuhan, istri hamba Tuhan namanya Bu Sri, istrinya Bapak Pendeta Leo. Dia telepon Mas saya, Han, pakaian dalammu nomor berapa? Aku ketawa malu lah. Bu, nanyanya kok itu, malu saya. Enggak, aku mau pesen buat online. Dan hari ini datang tadi pagi.
Puji Tuhan, itulah luar biasanya Tuhan Yesus untuk hidup saya. Tapi ya itu, seperti itu. Jangan kita datang ke Tuhan meminta keinginan kita. Kita meminta untuk kepentingan orang lain. Dan selama saya melayani, baik itu di grup, baik di dunia nyata sekalipun, dan Tuhan itu luar biasa. Walaupun kayak kemarin saya waktu mau khotbah di gereja GPI Insulin, saya kesasar sampai 3 kali saya muter. Padahal gerejanya hanya di belakang rumah. Saya ngelewatin jalan itu loh berapa kali padahal. Sampai 3 kali. Saking saya stresnya, saya telepon anggota gereja, saya berada di sini, tolong jemput saya. Untungnya saya berangkat 1 jam lebih awal. Karena acaranya jam 5, saya berangkat jam 3, udah berangkat. Tapi saya putar-putar itu ada 1 jam sendiri. Mutar-muter cari gereja itu nggak ketemu. Untungnya nggak terlambat. Walaupun saya pas masuk, sampai nggak bisa ganti baju, nggak bisa pakai baju. Baju saya nggak bisa pakai, ya saya pakai yang baju saya berangkat. Karena apa? Udah masuk pujian. Jadi saya terpaksa nggak pakai baju. Kan biasanya saya ganti baju dulu, di kamar mandi baru saya ini. Tapi nggak sempet sampai, ya sudahlah, ini udah rencanamu Tuhan, aku bilang gitu. Jadi yang penting orang terberkati dengan perkataan saya, bukan pakaian saya pikir gitu aja. Tuhan ampuni saya. Bukan saya tidak menghormati kamu, tapi saya bawa baju ya ganti. Tapi saat ini terpaksa saya memakai baju ini. Ya saya berdoa sama Tuhan, memang saya minta ampun saat itu. Dan itu luar biasa di hidup saya. Kadang Tuhan itu sangat luar biasa. Dan itu poin yang kelima, yaitu jadilah orang yang percaya akan firman Tuhan. Seperti layaknya perwira tadi, katakan sepatah kata, maka terjadilah pada hambaku itu. Jadi perwira itu percaya sepenuh hatinya bahwa perkataan Tuhan itu benar adanya. Saat saya percayai firman Tuhan, saya melakukan firman Tuhan, keajaiban itu terjadi terus dalam hidup saya sampai detik ini. Dan yang keenam, mari kita datang ke Tuhan untuk kepentingan orang lain, walaupun kita lebih memerlukan untuk kepentingan pribadi kita, tapi kita lebih utamakan orang lain, dan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga orang-orang di sekeliling kita bisa melihat Injil terbuka pada diri kita. Ya, kiranya firman yang saya sampaikan malam ini membuat bisa menjadi berkat untuk semuanya. Dan itulah kesaksian saya, bahwa kalau kita menjadi mempunyai iman, kuasa iman yang luar biasa, seperti Alkitab bilang seperti ini, nanti kita mempunyai menjadi manusia yang bisa bermujizat. Itu yang utama yang ingin saya sampaikan. Baik itu dalam kesembuhan, karena saya berapa kali disembuhkan Tuhan, jadi saya tahu. Saya pernah kena hepatitis, saya juga pernah kena kanker rahim yang saya divonis cuma 5 bulan umur saya, dan saya sekarang sudah berumur, sudah lebih dari 1 tahun lebih. Mungkin Bu Lydia akan tahu hal ini. Karena saya udah waktu itu bilang di grup, kalau Hana mati, Hana minta maaf, jujur, ampuni kesalahan Hana. Baik itu dalam pelayananku ataupun dalam perkataanku. Sampai saya mengucapkan begitu loh di grup. Bahkan saya pesan sama satu pendeta saya, Bapak, kalau mati saya sudah pesan, sampai sekarang masih ada calon tempat tidur saya, tapi ingat Pak, jangan dikasih bunga, karena saya takut ulat. Jujur aja saya bilang gitu. Jadi, dan satu pesan saya, tangan kanan saya kasih garpu. Karena itulah saya percaya satu iman. Saya tidak akan mengakhiri semuanya, tapi saya akan bersama Kristus memakan yang terakhir dengan Kristus. Jadi saya meminta itu iman saya. Dan saya bilang saya pakai baju, inilah baju pengantin saya, warna biru muda. Karena saya suka warna biru. Sampai saya siapkan untuk kematian saya. Dan sampai sekarang pendeta saya kalau nelpon saya, gimana Pak Robi? Han, kapan ini dipakai? Saya ketawa. Kasihkan yang membutuhkan
Bukan Pak, aku bilang gitu. Saya masih panjang umur karena saya percaya saya belum melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi mari bersama-sama supaya nama kita tercatat dalam kerajaan surga. Kita belajar untuk berbuat baik dan lebih baik lagi. Dan kiranya firman ini bisa menjadi rema dalam diri adik-adikku semua, saudaraku semua, semuanya, dan kita menjadi orang yang penuh kasih dan mempunyai iman yang punya penuh kuasa. Dan kita bisa menjadi orang yang bermujizat serta nama kita tercatat dalam kerajaan surga. Amin. Cukup sekian Pak. Firman dari saya, kiranya ini benar-benar bisa menjadi rema pada kalian. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak yang terkasih, terima kasih Tuhan, kalau malam ini Kau berikan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami, anak-anak-Mu semua ya Tuhan, mempunyai iman seperti perwira ini, membuat keajaiban yang terbaik, menjadi pelaku kasih yang sempurna Tuhan. Amin. Tidak mementingkan diri kami sendiri. Amin. Untuk hidup dalam dunia ini ya Tuhan. Tetapi kami bisa berbagi untuk mementingkan orang lain ya Tuhan. Amin. Sehingga membuat Engkau heran terhadap kami. Dan Tuhan, catatlah nama-nama kami ya Tuhan di dalam kerajaan surga-Mu. Jadikan kami pelita bagi Engkau. Layakkan hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Jadikan kami ini anak-anak-Mu yang benar-benar benar di hadapan-Mu. Amin. Kami berharap Engkaulah jalan kebenaran kami. Dan buatlah kami selalu mempercayai perkataan-Mu ya Tuhan. Yaitu dalam Alkitab-Mu. Jadikan kami Injil-Injil-Mu yang terbuka. Sehingga setiap orang yang melihat kami, melihat kemuliaan-Mu pada kami. Dalam nama Yesus dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Haleluya. Saya kembali kepada Haleluya. Terima kasih untuk hambanya Hana.